Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Anindita Pratiwi dengan NIM 19021111854, mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, akan menjelaskan tentang otonomi daerah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan materi tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari otonomi daerah itu sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan dari globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan otonomi daerah. Adanya sistem otonomi daerah ternyata sudah terbentuk bahkan sebelum Indonesia merdeka. Berikut ini merupakan sejarah otonomi daerah dari masa ke masa. Yang pertama, era kolonial. Dalam buku Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan tahun 2002, karya Syaukani dan kawan-kawan, pada pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands-Indië, atau Peraturan tentang Administrasi Negara Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1903, Belanda mengeluarkan Decentralized State yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Namun kenyataannya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Bahkan hanya sedikit anggota dewan daerah yang diangkat dari daerah dan sebagian lainnya pejabat pemerintah. Dewan daerah hanya berhak membentuk peraturan setempat yang menyangkut hal-hal yang belum diatur oleh pemerintah kolonial. Yang kedua, era Jepang. Meski hanya dalam waktu 3,5 tahun, yaitu pada tahun 1941 sampai 1945, ternyata pemerintahan Jepang banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental. Pembagian daerah pada masa Jepang jauh lebih terperinci ketimbang pembagian di era Belanda. Awal mula masuk ke Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3 wilayah kekuasaan. Wilayah tersebut yaitu Sumatera di Bukit Tinggi, Jawa dan Madura dengan kedudukan di Jakarta, serta wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku. Di Jawa, Jepang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam beberapa bagian yang dikenal dengan sebutan Shu atau 3 wilayah kekuasaan Jepang, dibagi dalam ken atau kabupaten dan shi atau kota. Yang ketiga, era Orde Lama. Untuk menyusun kembali pemerintahan daerah di Indonesia, sementara pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden Tahun 1960, peraturan tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah. Di era Orde Lama, Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi 3 tingkat daerah, yaitu Kota Raya, Kota Madya, dan Kota Praja. Yang keempat, era Orde Baru. Pada era ini secara tegas menyebutkan ada 2 tingkat daerah otonom, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Selama Orde Baru berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam era tersebut dikenal dengan 3 jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Yang terakhir adalah era reformasi.
Pada era awal reformasi, pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasinya. Otonomi daerah di era reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di era Orde Baru, seperti masalah desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan hukum otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandaskan pada hukum dan undang-undang yang berlaku, antara lain, yang pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen Kedua, Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, Ketetapan MPR RI Nomor 15 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI Nomor 4 Tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi otonomi daerah di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 17.000 pulau yang tersebar dan dibagi menjadi 34 provinsi yang ada. Akan sangat tidak efektif apabila negara kepulauan seperti Indonesia ini hanya memiliki pemerintahan yang terpusat pada pemerintah pusat saja. Maka dibuatlah sistem otonomi daerah supaya jalannya pemerintahan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif lagi. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah di Indonesia dapat membuat kebijakan masing-masing daerah mereka sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945 serta tetap berdasarkan pada Pancasila. Walaupun diadakan sistem otonomi, tetapi pemerintahan di Indonesia tetaplah terpusat pada pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota. Meski demikian, masih banyak terjadi penyimpangan mengenai otonomi daerah di Indonesia. Sistem ini memiliki banyak celah yang dapat dengan mudah digunakan untuk pemanfaatan kebutuhan pribadi. Ditambah lagi dengan banyaknya anggota pemerintah yang duduk di lembaga-lembaga pemerintah daerah yang memiliki mental bobrok. Tidak jarang terjadi penyalahgunaan serta manipulasi yang dilakukan oleh oknum pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Memang tidak ada sistem yang tidak memiliki kekurangan. Semua pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang perlu diusahakan adalah bagaimana cara untuk meminimalisir kekurangan dari sistem itu sendiri. Pada bagian terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang dampak otonomi daerah di Indonesia. Dampaknya terbagi dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, pemerintah daerah lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki. Yang kedua, perekonomian daerah menjadi lebih meningkat. Yang ketiga, pembangunan daerah jadi lebih efisien di segi waktu dan biaya. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam bisa jadi lebih maksimal. Yang kelima, sumber daya manusia bisa dikembangkan dan dioptimalkan lagi oleh pemerintah daerah. Yang keenam, ada desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang ketujuh, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat jadi lebih meningkat. Yang terakhir, memiliki kewenangan daerah kebijakan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Selanjutnya adalah dampak negatif dari otonomi daerah. Yang pertama, daerah yang miskin akan lambat untuk berkembang. Yang kedua, tidak adanya koordinasi daerah tingkat 1. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial karena kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terkadang bukan pada tempatnya. Yang terakhir, karena merasa melakukan kegiatannya sendiri, sehingga para pemimpin sering lupa dengan tanggung jawabnya. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai otonomi daerah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.